Perkenalkan, nama saya Purwanti Astuti dengan NIM 11813183. Saya akan melanjutkan presentasi dari pemateri yang kedua. Bagian C, teknik kolerasi. Bahasa sebelumnya telah membahas tentang koefisien kolerasi dan bentuk distribusi bersama ataupun pertemuan titik-titik dari pasangan data antara variabel X dengan variabel Y. Bahasa selanjutnya adalah teknik-teknik yang dapat digunakan untuk menghitung besarnya derajat hubungan atau koefisien korelasi variabel X dengan variabel Y. 1. Korelasi produk momen atau momen perkalian. Korelasi produk momen yang dikemukakan oleh Pearson menggunakan bentuk perkalian-perkalian terhadap variabel-variabelnya. Ada beberapa teknik kolerasi produk momen, yaitu bagian A, perkalian skor simpangan. Teknik untuk menghitung koefisien kolerasi menggunakan hasil perkalian antara kedua variabel X dengan variabel Y pada skor simpangan XY. Perhitungan simpangan dari masing-masing variabel dan perkalian antara simpangan baku. Bagian B, simpangan baku dan komvariansi. Teknik untuk menghitung koefisien korelasi menggunakan simpangan baku, variabel X atau SX, variabel Y atau SY, dan simpangan bersama SXY. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung koefisien korelasi adalah R sama dengan SXY atau SX SY. Bagian C, perhitungan dengan skor asli. Teknik untuk menghitung koefisien korelasi dapat langsung menggunakan skor asli dari kedua variabel X dengan variabel Y. Perhitungan menggunakan perkalian dari masing-masing variabel X dengan variabel Y atau XY. Kemudian yang kedua, koefisien determinasi. Koefisien korelasi yang dikuadratkan R kuadrat dinamakan dengan koefisien determinasi atau koefisien penentu. Koefisien determinasi merupakan proporsi untuk menentukan terjadinya persentase variasi bersama antara variabel X dengan variabel Y jika dikalikan dengan 100%. Oleh karena itu, besarnya koefisien determinasi adalah 0, lebih kecil dari R kuadrat, lebih kecil dari 1. Dan tidak ada koefisien determinasi yang bertanda negatif karena dikuadratkan untuk memberikan gambaran secara visualisasi. Misalnya, variabel motivasi X merupakan prediktor untuk variabel prestasi Y. Dijelaskan oleh variabel motivasi X, hubungan antara motivasi dengan presentasi belajar diperoleh R sama dengan 0,70 akan diperoleh koefisien determinasi sebesar 0,70 kuadrat sama dengan 0,49 kali 100% sama dengan 49%. Dengan demikian dapat dikatakan 49% variasi presentasi dapat dijelaskan oleh motivasi belajar dan sebesar 51% sisanya dijelaskan oleh variasi lainnya di luar motivasi belajar. Kemudian, macam-macam kolerasi. Suatu kolerasi yang telah terjadi antara dua variasi tidak selamanya berupa adanya penambahan nilai variabel Y jika variabel X bertambah. Kolerasi seperti ini yang diartikan sebagai kolerasi positif. Terkadang ditemukan ada suatu hubungan yang apabila salah satu nilai variabelnya bertambah, variabel lain justru berkurang. Hubungan seperti ini dapat diartikan sebagai kolerasi negatif. Tidak hanya kolerasi positif dan negatif, namun juga terkadang masih ditemukan kasus di mana hubungan antara variabel sangat lemah, bahkan tidak ditemukan kolerasi. 1.
Kolerasi positif. Kolerasi positif dapat diartikan yaitu suatu hubungan antara variabel Y dan variabel X dan Y yang dapat ditunjukkan dengan hubungan sebab akibat, di mana apabila terjadi penambahan nilai pada variabel X, maka akan diikuti terjadinya penambahan nilai variabel Y. Kemudian kolerasi negatif. Jika pada kolerasi positif tadi adalah untuk peningkatan nilai X dan akan diikuti penambahan nilai Y, kolerasi negatif ini dapat berlaku sebaliknya. Jika variabel X meningkat, maka nilai variabel Y justru mengalami penurunan. 3. Tidak ada kolerasi. Kolerasi ini akan dapat terjadi apabila kedua variabel X dan Y tidak menunjukkan adanya hubungan linear. 4. Kolerasi sempurna. Kolerasi sempurna biasanya dapat terjadi apabila kenaikan atau penurunan variabel X selalu sebanding dengan kenaikan atau penurunan variabel Y. Jika digambarkan dengan diagram titik atau diagram pencar, titik-titik berderet akan membentuk suatu garis lurus dengan hampir tidak ada pencaran. Kemudian besar hubungan antara variabel bebas dan variabel tidak bebas tersebut biasanya dapat diukur dengan koefisien kolerasi. Simbolnya adalah P sama dengan yaitu koefisien kolerasi populasi dan R sama dengan koefisien korelasi sampel. Nilai koefisien kolerasi berada dalam selang negatif 1 S titik D tambah 1, di mana jika koefisien kolerasi bernilai 0, berarti tidak ada hubungan apapun antara kedua variabel tersebut. Koefisien korelasi bernilai negatif, berarti hubungan antara keduanya variabel tersebut negatif atau saling berbanding terbalik. Koefisien korelasi bernilai positif, berarti hubungan antara kedua variabel tersebut positif atau juga dapat saling berbanding lurus. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Saya lanjutkan kepada materi ke-4. Sekian dan terima kasih.